Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam di sini warahmatullahi kami akan wabarakatuh. membuat video tugas dari mata kuliah komputer dan masyarakat. Kami dari kelompok 9, yaitu saya Auzia Natasa, dan teman-teman saya itu Hilmi Aminuddin, Kazel Haifa Yosmi, dan Safrin Yada Ramdhani. Di sini kami membahas tentang privasi, keamanan data. Lanjut. Yang pertama yaitu pengertiannya. Nah, privasi dan keamanan data pribadi menjadi perhatian utama bagi individu seiring dengan kemajuan teknologi. Informasi pribadi setiap orang makin mudah diakses dan ditransmisikan secara online. Hal ini menimbulkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan data yang berdampak serius pada kehidupan pribadi. Beberapa alasan mengapa harus menjaga privasi dan keamanan data sangatlah krusial. Yang kedua yaitu pentingnya menjaga privasi. Pertama, perlindungan identitas. Keamanan data pribadi adalah fondasi utama untuk melindungi identitas seseorang dari pencurian atau penyalahgunaan. Informasi seperti data pribadi seperti nomor identitas, alamat, dan informasi keuangan digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mencuri identitas seseorang. Dengan menjaga privasi dan keamanan data, individu dapat mengurangi risiko menjadi korban pencurian identitas yang berdampak serius pada keuangan dan reputasi pribadi. Selanjutnya dijelaskan oleh Hilmi Aminuddin. Baiklah, terima kasih moderator. Saya lanjutkan yaitu nomor 2, pencegahan kejahatan online. Tentunya data pribadi yang tidak terlindungi itu bisa dimanfaatkan oleh penjahat-penjahat cyber, kayak melakukan kejahatan online, kayak penipuan, pemerasan, atau pencurian data. Dengan menjaga privasi dan keamanan, kita dapat mengurangi risiko menjadi target serangan cyber dan melindungi diri dari potensi kerugian finansial dan emosional. Selanjutnya, nomor 3 ada kerusakan reputasi. Penyalahgunaan data pribadi itu bisa juga merusak reputasi kita sendiri secara online. Contohnya, informasi yang tidak diinginkan atau negatif yang tersebar dapat mempengaruhi bagaimana individu dilihat oleh orang lain, baik dalam profesional maupun pribadi. Nah, dengan menjaga privasi dan keamanan data, kita dapat melindungi reputasi dari potensi kerusakan. Itu dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya dijelaskan oleh Kazel. Oke, baik, sekarang adalah contoh privasi. Adapun dari contoh privasi ini seperti misalnya data pribadi, yaitu kayak nama lengkap, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon. Yang kedua ada kayak informasi identifikasi elektronik, biasanya ada di alamat IP, lokasi GPS, ID perangkat, cookies, dan data penelusuran. Yang ketiga ada data finansial seperti informasi rekening bank, nomor kartu kredit, dan data keuangan lainnya. Yang keempat ada data kesehatan seperti riwayat medis, kondisi kesehatan, hasil tes, resep obat, dan lainnya. Yang kelima ada informasi biometrik kayak sidik jari, pengenalan wajah, peminaian retina, dan pola suara. Yang keenam ada data pekerjaan, riwayat pekerjaan, catatan evaluasi kinerja, data penggajian, dan detail kontrak kerja. Yang ketujuh, kayak data pendidikan, riwayat pendidikan, nilai, catatan absensi, dan dokumen seperti ijazah. Yang kedelapan, seperti riwayat pembelian dan preferensi, seperti data tentang riwayat pembelian online dan preferensi yang menunjukkan minat atau perilaku konsumen. Kesembilan, komunikasi pribadi, seperti isi email, pesan teks, riwayat percakapan telepon, dan catatan chat. Yang terakhir, yaitu adalah data sosial media, seperti di postingan, foto, video, dan informasi profil pribadi yang dibagikan di platform media sosial. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kazel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh beberapa yang bukan privasi. Nah, yang pertama itu kode pos.
wilayah tertentu tidak terhubung langsung dengan individu spesifik. Yang kedua, cuaca atau iklim lokal, di mana data seperti suhu, kondisi, cuaca, dan perakiraan cuaca pada wilayah tertentu itu tidak termasuk salah satu privasi. Yang ketiga, jam operasional, waktu buka dan tutup juga bukan sebuah privasi di suatu tempat atau bisnis. Yang keempat yaitu informasi produk, di mana spesifikasi atau deskripsi produk, harga, dan ulasan umum itu juga bukan termasuk privasi. Yang kelima yaitu statistik populasi, di mana data demografis umum tanpa identifikasi personal seperti jumlah penduduk dan lain-lain. Yang keenam yaitu aturan atau kebijakan perusahaan, kebijakan umum perusahaan yang bersifat publik, seperti panduan penggunaan layanan. Yang ketujuh, anggaran publik, informasi terkait pengeluaran atau pendapatan yang dipublikasikan oleh pemerintah, misalnya anggaran belanja negara dan lain-lain. Yang kedelapan, panduan umum atau tutorial informasi tentang langkah-langkah umum yang tidak bersifat pribadi, seperti panduan memasak atau tutorial perakitan produk. Yang kesembilan, sejarah umum atau fakta sejarah, di mana fakta sejarah, peristiwa publik, atau catatan sejarah yang tidak terkait dengan data pribadi itu tidak termasuk privasi. Dan yang terakhir yaitu 10, informasi fasilitas publik, lokasi dan deskripsi fasilitas umum seperti taman kota, perpustakaan, atau museum dapat diakses oleh publik. Baiklah, sekian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dani. Mungkin hanya sekian materi dari kelompok kami. Kami selaku pemateri mohon maaf atas banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Kok yang